hikmahnya ketika kita ini mempunyai pandangan terhadap orang lain, ketika kita ini mempunyai pendengaran atau kabar dari orang lain, kita ini bisa berpikir dua kali sebelum kita memutuskan satu keputusan melalui mulut ini, sehingga kita diberi telinga double, kita diberi mata yang double, supaya dengan dua mata yang double kita betul-betul teliti di dalam melihat atau mendengar. Tapi kalau mulut itu cuma satu. Karena apa? Karena satu saja ini sudah merepotkan, apalagi kalau lebih, kan semacam itu. Kemudian wa iyyakum wa fudulan nazar fa innahu yubadzirul hawa wa yuwadlidul ghaflah. Bahwa takutlah kamu di dalam berlebih-lebihan di dalam pandangan. Jadi selain nanti berlebih-lebihan dalam ucapan, di dalam makanan, berlebih-lebihan di dalam pandangan itu tidak baik. Contohnya apa? Melihat sesuatu yang sebenarnya tidak usah dilihat. Pun jenengan percatos sama mboten. Intinya sekarang itu masanya adalah masa orang itu kadang sumpek karepe dhewe. Kadang orang itu ada istilah lagi insecure atau apa itu. Karena apa? Karena orang itu banyak tolah-toleh, banyak mandang sana, banyak mandang sini. Kalau orang itu mikirnya kebutuhan, yang penting dia bisa makan cukup, sekedar menyambung nyawa. Yang penting dia bisa bertempat tinggal itu cukup. Tapi karena dia itu melihat mungkin saudara atau tetangganya itu hidup mewah, akhirnya dia itu ikut-ikutan pingin semacam itu. Nah, ketika tidak sesuai dengan pemasukan, maka akan menimbulkan yang namanya kata sumpek. Pun iku rumus ya, Pak. Sehingga betul di dalam Al-Quran dikatakan wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi. Artinya jangan kamu memperlebar apa memperluas pandangan kalian pada hal-hal yang menyenangkan. Termasuk dari menyenangkan itu ya hal-hal yang mewah. Karena apa? Karena akan menyebabkan kita lalai. Maksudnya lalai itu bukan berarti kok lalai-lalai yang ada ini kita bepergian kemudian lalai bawa barang, itu bukan. Maksudnya lalai itu yang menyebabkan kita ini lupa dari mindset awal kita ini berkebutuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya manusia itu dianggap cukup kok ketika orang itu bisa mempunyai sesuatu yang bisa dibeli untuk membeli makanan, untuk sekedar menyambung nyawa, itu cukup sebenarnya. Tapi kalau di pikirannya itu sudah pingin sana pingin sini dan tidak sesuai dengan pemasukan, lah itu yang menyebabkan manusia itu sumpek atau manusia itu berpikiran yang tidak. Sehingga syariat itu menganjurkan bahwa kalau kita dikasih pandangan, maka pandangan itu satu untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk melihat hal-hal yang penting dilihat saja. Kalau hal itu tidak penting dilihat, tidak usah. Macam itu. Kemudian dikatakan lagi tadi bahwa Syekh Al-Misri mengatakan inna ahabba ibadallah ilallahi ta'ala aqaluhum anhu, bahwa hambanya Allah yang paling cerdas, yang paling dicintai itu adalah yang paling cerdas. Lah kemudian wa inna ma yustadalu ala tamami akli rajul bitawaduihi. Kecerdasan manusia ini bisa dilihat dari mana? Jadi di sini katakan kalau orang itu cerdas, mestinya orang itu akan rendah hati kepada sesama. Wa husnistima'i lil muhaddisi. Kalau orang itu cerdas, maka orang itu tidak gampang komen, melainkan dia itu mendengarkan omongannya orang lain. Jadi kalau dia itu mau untuk mendengarkan orang lain, mau untuk memahami ungkapannya orang lain, maka dia akan terhindarkan dari yang namanya salah paham. Kemudian wasur'ati qabulil haq, dan ketika memang yang diomongkan orang lain itu benar, maka dia mudah menerima. Wa in jaa mimman wadunahu, meskipun kebenaran itu datang dari orang yang umurnya di bawahnya.
Wa in kana bi'aliman, meskipun orang itu atau orang yang menerima kebenaran itu lebih alim, maksudnya orang yang mendatangkan kebenaran itu kalah alim. Artinya orang yang cerdas itu bisa diukur dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Wa ikrarihi ala nafsi bil khata idza jabi, dan dia cepat mengakui kesalahan ketika dia itu memang melakukan kesalahan atau tidak gengsi untuk melakukan kesalahan. Jika dari sini kadang kita paham bahwa sebenarnya orang yang di situ tidak menerima kebenaran atau orang yang di situ gengsi, ini sebenarnya ya adalah orang yang bodoh karena tidak bisa mengalahkan egonya. Sebagaimana saya katakan iblis itu sebelum menjadi makhluk yang di situ mengajak manusia untuk melakukan keburukan, sebagaimana diceritakan di dalam tafsir Al-Quran itu, iblis itu sebenarnya adalah orang yang paling sregep beribadah kepada Allah. Bayangkan beratus-ratus tahun, karena dulu kan usia makhluk itu kan bisa mencapai ratusan tahun atau ribuan tahun, berbeda dengan manusia sekarang. Jadi beratus-ratus tahun itu sujud kepada Allah, itu tidak berhenti-henti, terus menerus. Cuma begini, ketika dia itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, disuruh sujud kepada Nabi Adam, artinya disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Nah, perintah dari Allah itu sifatnya adalah ta'abudi dan tauqifi, harus dituruti, harus dipatuhi. Tidak elok kalau kita berkata limadza, kenapa? Karena ini bukan ranahnya pembahasan, bukan ranahnya ilmiah, tapi ini ranahnya adalah amal. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lakukan debat, berarti menunjukkan bahwasanya dia ini sebenarnya adalah orang yang bodoh. Buktinya apalagi ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muncul adalah irinya. Jadi sampai mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Artinya ketika iblis itu disuruh untuk sujud, dia itu malah memberikan argumen bahwa dia itu lebih baik daripada Nabi Adam, dan dia itu diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam itu dari tanah liat. Ini menunjukkan bahwa dia itu merasa lebih baik daripada manusia, sehingga ketika dia itu harus sujud atau harus menghormat kepada orang yang di bawahnya, maka dia itu tidak mau karena gengsi. Nah, ini kalau kita runtutkan itu sebenarnya bahwa sifat sombong atau sifat gengsi ini akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang bodoh, sehingga akibatnya apa? Ketika tidak mau maka Allah itu murka, dan ketika murka maka iblis itu sejatinya akan dimasukkan ke neraka secara langsung. Tapi iblis itu malah berkata semacam ini, wes saya nggak masalah masuk neraka daripada saya sujud kepada Nabi Adam. Lah ini kan konyol ini sebenarnya. Kemudian dia itu mengatakan semacam ini, la ahtanikanna ila yaumil qiyamah, artinya izinkan saya untuk menyesatkan keturunan dari Nabi Adam supaya bisa menjadi teman saya di neraka. Nah ini yang saya maksud, perbuatan-perbuatan yang bodoh, sehingga yang asalnya dia itu sudah lempeng beribadah, menjadi makhluk yang terbaik, hanya gara-gara gengsi, hanya gara-gara iri, akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang konyol atau sikap-sikap yang bodoh. Sehingga betul dikatakan bahwa tanda orang itu cerdas, orang itu rendah hati, kemudian mau mendengarkan omongan yang benar meskipun dan mau untuk mengakui kesalahan ketika dia ini salah. Nah, ketiga hal ini yang tidak dilakukan iblis, sehingga iblis itu ketika menjadi ahli ibadah maka dia ini tidak masuk surga melainkan masuk neraka. Semacam ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh.